Film dibuka dengan memperlihatkan seorang peneliti wanita bernama Gu Ana yang memiliki seorang anak bernama Shin Jae-in. Hari itu dia dibangunkan oleh anaknya untuk diajak bermain. Dengan nyawa yang belum terkumpul, dia berjalan untuk mengecek cuaca di luar. Dan terlihat hari itu hujan turun sangat deras. Kemudian dia pun membuat sarapan. Dan anaknya terus saja mengoceh jika dia ingin memakai tablet ibunya untuk menggambar. Karena kalau dia menggambar di buku gambar, ibunya pasti tidak akan melihat hasil gambarnya. Dengan kondisi masih setengah sadar, Ana lanjut membuat sarapan. Tapi sungguh anehnya, dia malah mendengar desiran ombak yang sangat keras. Padahal dia sedang berada di lantai 3 apartemen. Awalnya dia mengira jika anaknya lupa menutup keran di kamar mandi. Tapi dia mulai panik saat genangan air mulai mengalir di lantainya. Dan saat dia melihat keluar jendela, buset, itu air sudah hampir setinggi gedung apartemen lantai 3. Di tengah kondisi yang belum bisa dia cerna, si bocil malah kegirangan karena merasa rumahnya menjadi kolam dan terus mengajak ibunya untuk berenang. Tentu saja Ana yang masih memproses semuanya tidak sengaja membentak si bocil. Dengan rasa kesal, dia kemudian mengambil kacamata renang anaknya dan mulai mengemasi barang-barang yang sekiranya bisa dia bawa. Tidak lama kemudian, dia mendapatkan telepon dari seorang pria yang bernama Hejo. Dia merupakan tim keamanan 1. Dia ditugaskan untuk menjemput Ana yang merupakan seorang peneliti dari tim pengembang sebuah mesin yang bernama mesin emosi. Sebelum menyelesaikan obrolannya, sambungan telepon keburu terputus. Dengan tergesa-gesa, dia membawa barang sebisanya dan paling penting adalah obat untuk anaknya. Ketika dia keluar, sungguh terkejutnya dia saat melihat jika air hujannya bisa setinggi itu dan akan terus naik membanjiri semua apartemen. Dia kemudian mencari jalan agar bisa naik ke lantai atas. Tapi sayangnya orang-orang sudah memenuhi anak tangga dan dia pun tidak bisa lewat. Tidak mau hanya menunggu, Ana kemudian berbalik untuk mencari jalan lain. Untungnya di tangga itu masih sepi dan tidak ada orang. Pelan-pelan dia pun menaiki tangga untuk naik ke lantai atas sambil melihat kengerian di bawah di mana orang-orang hanyut terbawa arus. Tapi belum juga sampai di atas, dia malah menemui jalan buntu karena terdapat banyak barang yang menutup jalan untuk naik. Karena tidak bisa melewatinya, dia pun terpaksa kembali untuk mencari jalan lain. Dalam perjalanannya, akhirnya dia melihat Hejo yang datang untuk menyelamatkannya. Tapi karena sedikit lengah, si bocil malah menghilang dan masuk ke suatu ruangan. Ana yang melihat itu pun langsung mencari keberadaan anaknya. Saat sedang sibuk mencari, dia kembali hanya bisa bengong saat melihat keluar jendela. Karena dari luar ombak setinggi gedung akan menerjang ke arahnya. Buset, nggak kebayang seberapa ngerinya. Ana yang masih selamat terus berenang mencoba mengambil kotak obat untuk anaknya. Tapi sayangnya kotak itu harus hanyut keluar terbawa arus. Tidak jauh dari sana, untungnya Ana bisa menemukan anaknya. Tapi saat mau keluar, dia keburu kehabisan nafas. Di detik-detik krusial itu, untungnya Hejo datang tepat waktu dan menyelamatkan mereka. Dari sana, Hejo mengajak mereka untuk naik ke atap karena helikopter perusahaan akan menjemput mereka. Di sini, Ana bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Karena saat tenggelam tadi, dia merasakan jika airnya sangat asin seperti air laut.
Barulah terungkap apa sebenarnya penyebab dari banjir tidak masuk akal ini. Ternyata 3 jam lalu asteroid menabrak es di Antartika yang membuat semua es mencair dan menuju ke utara bersama air laut. Bahkan separuh Jepang sudah tenggelam. Dalam kondisi seperti itu, seluruh bumi pun pasti akan tenggelam, yang artinya umat manusia juga akan punah hari itu. Karena umat manusia dipastikan akan musnah, itulah alasan kenapa Heijo ditugaskan untuk menyelamatkan Anna. Karena di dunia ini hanya ada 2 orang yang mengembangkan mesin emosi. Pertama adalah atasannya Anna yang bernama Im Hyun-mo, dan yang kedua adalah Anna itu sendiri. Tapi ketua Im dikabarkan telah tewas setelah hanyut bersama anaknya. Dan sekarang hanya tersisa Anna yang bisa menyelesaikan mesin emosi tersebut. Faktanya, tim dari perusahaan Anna sedang membuat manusia buatan. Dan mereka sudah berhasil membuat wujud fisiknya. Yang kurang adalah emosinya agar manusia buatan itu sempurna. Itulah fungsi dari mesin emosi yang dikembangkan Anna dan atasannya. Di tengah-tengah obrolan, si bocil malah kebelet pup. Mereka pun mencari kamar apartemen yang terbuka agar si bocil tidak terus-terusan menahan sakit perutnya. Setelah anaknya selesai buang air besar, mereka kembali harus menyelamatkan diri setelah pipa gas di dalam apartemen mulai bocor dan menimbulkan ledakan. Karena tidak ada jalan lain, Heijo mengajak Anna untuk memanjat naik ke lantai berikutnya. Tapi di kondisi seperti ini, si bocil malah berulah dan tidak mau dipegang, yang membuat Anna harus terjatuh ke bawah. Sungguh membagongkan. Untungnya di bawah adalah air, jadi Anna masih baik-baik saja. Dia kemudian menyuruh anaknya untuk menunggu bersama Heijo, sedangkan dia akan berusaha mencari jalan untuk kembali naik. Saat berada di depan lift, dia mendengar tangisan seorang anak perempuan yang terjebak di dalamnya. Anak itu bernama Lee Jisoo. Dia pun berusaha mencari alat agar bisa membuka pintu lift. Di sana dia sempat melihat 2 pria yang menjarah ruang apartemen. Tapi apesnya Anna harus gagal menyelamatkan Jisoo karena dia kembali tersapu oleh ombak. Di momen ini Anna kembali teringat dengan kecelakaannya di masa lalu, di mana saat itu mobilnya tenggelam. Dia dan anaknya berhasil selamat, tapi naasnya sang suami harus tewas. Anna yang masih selamat akhirnya bertemu kembali dengan Heijo. Tapi Heijo langsung mengajak Anna menemui si bocil karena penyakitnya kembali kambuh. Melihat kondisi anaknya yang sekarat, Anna kemudian berusaha untuk mencari pengganti obatnya. Tapi di sini Heijo mencegahnya karena waktu mereka tidak banyak. Dia mengatakan jika Anna memiliki semua datanya dan menyuruhnya untuk meninggalkan Jain karena Anna bisa membuatnya lagi. Kira-kira apakah maksud dari perkataan Heijo? Di sini fakta baru terungkap lagi. Anna kemudian teringat dengan pembicaraannya bersama ketua Im beberapa bulan yang lalu, di mana setelah tewasnya sang suami, dia ingin menyerahkan Jain kepada perusahaan karena ternyata Jain adalah manusia buatan yang diciptakan oleh mereka berdua. Perusahaan mereka juga sudah mengakui jika mesin emosi sudah selesai. Jadi mereka tidak perlu lagi membesarkan anak-anak mereka. Karena dalam beberapa bulan ke depan, perusahaan akan mengambil kembali Jain, begitu juga anak dari ketua Im yang juga merupakan manusia buatan. Mereka pun sedikit menyesal telah menciptakan mereka semua. Karena seiring berjalannya waktu, mereka mulai terikat secara emosional dengan anak mereka masing-masing. Ketika anaknya sudah sadar, Anna sempat melihat matahari tenggelam dan berpikir semuanya sudah berakhir.
Tapi Hejo mengatakan jika itu hanyalah jeda, karena ombak pasti akan datang lagi. Dia lanjut menambahkan jika dia bersedia menerima tugas ini karena dia sama sekali tidak tertarik dengan ras manusia baru. Tapi dia hanya ingin melihat jika dalam situasi seperti ini, Anna pasti akan memilih untuk pergi sendiri dan meninggalkan Jain. Itulah emosi manusia yang sebenarnya. Karena waktu kecil, dia juga ditelantarkan oleh ibunya sendiri. Jadi dia ingin melihat secara langsung momen itu terulang lagi. Apalagi Anna tahu jika Jain hanyalah manusia buatan. Baru saja suasana mulai adem. Tapi dari kejauhan ombak yang lebih besar sudah mulai mendekat. Dia pun langsung pergi sambil membawa Jain dan sempat berpamitan dengan kedua pasangan lansia yang sudah membantunya. Dalam perjalanan naik ke atap, dia sempat melihat wanita hamil yang akan melahirkan. Tapi karena tidak ada banyak waktu, terpaksa dia pun tetap lanjut. Di momen ini, Jain sempat bertanya apakah Anna juga merasakan sakit saat melahirkannya. Mendengar manusia buatan mengatakan hal itu, membuat Anna langsung menangis dan mulai berubah pikiran untuk tidak menyerahkan Jain kepada perusahaan. 안나 씨, 내 말 들어봐요. 그게 아니라 아까 나도 말하고도 이상한 게 7월 7일 08시. Setelah tiba di atap, Hejo kemudian merekam omongannya jika perusahaan yang bernama Darwin Center akan memberikan 3 instruksi kepada Anna. Pertama, Darwin Center merupakan lembaga penelitian tidak resmi di bawah naungan PBB yang akan berusaha penuh untuk mencegah kepunahan umat manusia. Kedua, Anna telah ditunjuk sebagai salah satu dari 49 peneliti operasi khusus. Dia akan melapor ke lab penelitian sementara untuk menyelesaikan mesin emosi. Dan terakhir, Anna akan bekerja sama penuh dengan segala upaya untuk memenuhi 2 tujuan sebelumnya. Kemudian, orang dari center pun ingin mengambil Jain yang ternyata bernama Newman 77. Anna yang sudah terikat emosi dengan Jain mulai memberontak dan meminta Hejo untuk ikut membawa Jain. Kemudian fakta baru terungkap lagi. Jika sebenarnya Ketua Im tidaklah tenggelam, tapi dia memilih kabur bersama anaknya. Karena dia tidak ingin center mengambil anaknya meskipun itu hanya manusia buatan. Karena dia sudah terikat emosi dengan anaknya. Hejo pun menambahkan, bukankah kau sendirilah yang ingin menyerahkan anakmu? Dari awal kau pun sudah tahu jika endingnya akan seperti ini. Jadi jangan mempersulit prosedurnya dan berpamitanlah dengan anakmu. Jadi orang-orang dari center mengambil ingatan Jaim yang selama ini hidup bersama Anna untuk membuat mesin emosi yang baru. Anna kemudian melihat jika Hejo langsung ditembak di tempat. Orang dari center juga mengatakan jika mereka semua akan mati hari itu dan hanya Anna yang akan berangkat. Sebelum pergi, Anna memeluk anaknya dan sempat membisikkan sesuatu. China. Setelah data dari Jain berhasil diambil, itu tandanya hari itu Jain pasti akan tewas. Sedangkan Anna melanjutkan perjalanannya ke luar angkasa karena daratan sebentar lagi sepenuhnya akan tenggelam. Saat berada di pesawat luar angkasa, Anna diberi arahan oleh Direktur Lab Isabella yang bernama Lee Huiso. Dijelaskan jika dalam 15 menit puluhan ribu pecahan meteorit akan jatuh ke bumi. Akibatnya sebagian besar makhluk bumi akan punah. Demi mencegah kepunahan manusia, Darwin Center meluncurkan 7 roket dari situs di seluruh dunia pagi itu. Merekalah manusia terakhir yang masih selamat. Dengan menggunakan teknologi dan pengetahuan yang manusia miliki saat ini, mereka harus bisa berevolusi sendiri. Tujuan mereka adalah membuat manusia buatan agar populasi manusia tetap bisa bertahan.
dan tugas tim mereka adalah menciptakan ibu dan anak. Dan untuk menyempurnakannya, hanya Ana lah yang bisa mereplikasi emosi manusia dengan menyelesaikan mesin emosi. Karena proyek untuk anak telah sukses, yaitu Jain, sekarang tugas mereka adalah menciptakan sang ibu. Setelah mendengarkan arahan dari direktur, Ana pun memiliki sebuah rencana. Jadi inilah rencana dari Ana. Dia akan menciptakan subjek eksperimen ini sebagai ibu dari seorang anak. Dan dia akan membuat anak itu menghilang. Ketika subjek ibu berusaha mencari sang anak, dia akan menghadapi banyak rintangan. Jika dia gagal, dia akan terus mengulang sampai dia berhasil menemukan si anak. Dan jika sang ibu berhasil, maka proyek tersebut akan sukses dan ras manusia baru akan tercipta. Tapi beberapa saat kemudian, pesawat mereka malah terhantam oleh puing dari asteroid. Kemudian scene kembali seperti di awal saat Ana masih tertidur. Tapi kali ini ada yang berbeda, karena terdapat angka di kaosnya Ana. Karena ternyata yang digunakan sebagai subjek eksperimen sang ibu adalah Ana itu sendiri. Seperti apa yang dikatakan saat di pesawat, Ana pun kembali mengulang kejadian yang sama dari awal terjadi bencana. Kali ini Jain telah menyelesaikan semua gambarnya dan terus meminta Ana untuk melihatnya. Tapi Ana kembali membentak Jaim. Ana yang sedikit mengingat jika hari itu Jain akan diambil oleh Center, menyuruh anaknya agar tidak jauh-jauh darinya. Jain kemudian bertanya, kenapa umurnya selalu 6 tahun dan tidak pernah bertambah? Tentu saja Ana yang belum sadar ini adalah sebuah eksperimen hanya bisa bengong. Ketika keluar kamar, dia pun mulai menghadapi rintangan. Ketika dia melihat Hejo, dia juga berusaha untuk menghindarinya. Kemudian Jain pun mulai menghilang untuk pertama kalinya. Saat dia melihat ada anak yang mirip Jain terbawa arus, tanpa rasa ragu dia langsung melompat untuk menyelamatkannya. Ketika dia kehilangan sosok Jain, dia kembali teringat saat dia membisikkan sesuatu pada anaknya ketika dia mengambil kacamata renang Jain dari sakunya. Tapi kemudian dia pun tewas. Setelahnya dia pun hidup kembali dengan nomor yang berbeda. Ternyata nomor di bajunya adalah jumlah kematiannya dan mengulangi simulasi ini sampai dia berhasil menemukan Jain. Kali ini diawali dengan dirinya yang berhasil ditolong oleh Hejo. Dia pun kembali mencari Jain saat melihat foto yang mirip Jain yang tidak sengaja dipotret oleh Hejo. Karena terus dipaksa untuk naik ke atap oleh Hejo, dia pun mengambil pistolnya dan menanyakan di mana keberadaan Jain. Tapi dia keburu tewas setelah terkena ledakan. Kemudian dia pun kembali hidup dan terus mencari Jain. Terlihat juga jika dia sudah mengulang kejadian ini sebanyak 1931 kali. Ketika akan ditarik oleh Hejo, Ana malah memilih untuk menjatuhkan dirinya. Dari sana dia kembali mengulang kejadian saat bertemu dengan Jisoo. Tapi lagi-lagi dia keburu tewas. Dan sekarang dia sudah mengulang kejadian itu sebanyak 4007 kali. Akhirnya pada percobaan kali ini dia berhasil menyelamatkan Jisoo. Ternyata Jisoo adalah cucu dari pasangan lansia yang kemarin membantu Ana. Di momen itu Ana mencoba menanyakan keberadaan Jain. Siapa tahu Jisoo pernah melihatnya. Jisoo kemudian berkata saat dia terjebak dia sempat mendengar ada beberapa orang bertanya kepada anak kecil. Mereka bertanya di mana ibunya, rumahnya di mana, dan apakah dia tahu kodenya. Dia juga mendengar jika mereka menyeret sesuatu di lantai. Mendengar itu, Ana pun yakin jika anaknya dibawa oleh kedua orang yang di awal menjara apartemen. Ternyata di percobaan ke-4006, Ana sempat melawan dua orang tersebut dan dia pun tewas. Dia pun sempat mengingat momen itu. Sekarang di percobaan 4007,
Dia mencoba untuk melawan kedua orang itu lagi untuk menyelamatkan kakek dan nenek dari Jisoo. Hejo yang sempat melihat Anna dibawa masuk oleh mereka tidak bisa masuk karena pintunya dikunci. Saat Anna terdesak, untungnya Hejo bisa masuk setelah Jisoo memencet kode pintu apartemen kakeknya. Tanpa basa-basi, Hejo langsung melempar kedua cecunguk itu ke dalam air. Akhirnya Anna mengetahui jika anaknya memang sempat dibawa tapi kemudian dibiarkan pergi begitu saja. Sebelum meninggalkan Jisoo, si nenek sempat memberikan sebuah minuman yang kemarin sempat Anna berikan saat penyakit Jain kembali kambuh. 아유, 할머니, 할아버지. Keluar dari sana, Anna kembali teringat jika orang-orang dari senter menemukan anaknya, maka anaknya akan dihabisi dan ingatannya diambil. Dia pun langsung melanjutkan pencariannya sebelum keduluan orang-orang dari senter. Saat menuju ke lantai atas, dia pun melihat orang-orang dari senter menembak orang yang tidak bersalah untuk mencari keberadaan Jain. Kemudian Anna sempat melihat gambar anak kecil di tembok pembatas. Bisa kita lihat, Anna sudah mengulang kejadian ini sebanyak 7.993 kali. Kemudian dia kembali bertemu dengan wanita yang akan melahirkan. Tapi kali ini si wanita berhasil melahirkan anaknya dengan selamat. Dari kejadian itu, akhirnya Anna mengingat perkataan Jain jika dia telah mengirimkan semua gambarnya ke ponsel Anna. Setelah dia melihat gambar tersebut, yang dia lihat adalah ribuan foto dirinya saat momen terakhir mereka di atap. Tidak jauh dari sana, dia dipanggil oleh Hejo dan mengatakan jika dia telah berhasil menemukan Jain. Tapi saat dia membuka lemari, ternyata itu hanyalah jebakan agar dirinya bisa ditangkap oleh orang-orang dari senter. Dalam kondisi lemas, Anna memberitahu Hejo jika dirinya akan ditembak saat sampai di atap. Dan terlihat Anna sudah mengulang kejadian ini sebanyak 13.417 kali. Hejo yang sedikit mengingat jika mereka memang pernah bertemu sebelumnya, akhirnya dia memutuskan untuk menolong Anna. 안나 씨. Dari sini, Anna menjelaskan semuanya kepada Hejo jika semuanya ini hanyalah simulasi yang terus berulang. Dia mengatakan jika Jain pasti telah mengetahui semuanya. Makanya dia terus menghilang karena dia tidak ingin ditinggalkan oleh ibunya lagi. Mulai saat itu mereka pun bekerja sama untuk mencari Jain meskipun harus mengulang ribuan kali. Anna kemudian mengingat kebiasaan anaknya saat dia merasa marah atau ngambek, dia pasti akan selalu bersembunyi di dalam lemari. Dan satu-satunya unit apartemen yang pintunya masih terbuka ada di lantai 30. Anna menebak jika Jain pasti bersembunyi dalam lemari di unit tersebut. Ketika dia sudah sampai di lantai 30 dan akan membuka lemarinya, sayangnya Jain tidak ada di sana. Karena lantai tersebut sudah terendam air, dia pun naik ke atap. Tidak jauh dari sana, dia melihat sebuah lemari. Ketika dia membukanya, ternyata selama ini Jain bersembunyi di dalam sana. Anna kemudian memberikan minuman yang diberikan oleh nenek Jisoo. Dan untungnya Jain masih selamat. Di sini barulah kita diberitahu apa yang sebenarnya dibisikkan Anna sebelum dia dibawa pergi. Ternyata dialah yang menyuruh Jain untuk bersembunyi di dalam lemari tersebut. Dia juga berjanji akan mencari Jain dan meminta Jain untuk menunggunya. Kemudian scene beralih ke pesawat yang dinaiki Anna. Sebuah fakta akhirnya terungkap lagi. Inilah alasan kenapa Anna mau menjadikan dirinya sebagai subjek eksperimen. Karena faktanya saat kapal mereka dihantam puing asteroid, perutnya tertusuk oleh serpihan pesawat. Karena dia sadar umurnya tidak akan lama lagi, dia pun memutuskan agar dirinya saja yang dijadikan subjek eksperimen. Direktur dari Lab Isabella dan orang yang masih selamat kemudian mengambil ingatan dari Anna dan setelahnya dia pun tewas.
Kembali ke scene tadi, Ana kemudian memberikan kacamata renang milik Jain dan menyuruhnya untuk berenang. Sementara dari belakang, orang-orang dari senter sedang mengejar mereka. 자인아, 엄마랑 같이 자. 자인아, 엄마. Setelah mengingat momen kebersamaannya dengan Jain dari bayi sampai sekarang, dia pun bisa melepaskan diri dari pasukan senter dan langsung berenang mencari keberadaan Jain. Setelah percobaan puluhan ribu kali, akhirnya Ana berhasil menemukan Jain dan berakhir dengan mereka berdua digulung oleh ombak. Tanda jika subjek eksperimen sang ibu telah sukses. 엄마랑 잠수할까? Karena mesin emosi dari ibu dan anak telah sukses, akhirnya emosi Ana dan Jain diekstrak ke dalam tubuh buatan yang baru. Begitu juga dengan manusia buatan dari anggota lainnya yang masih selamat. Mereka kemudian terbang kembali menuju bumi yang terlihat sudah mulai membaik, dan film pun berakhir.